Doa dan ucapan syukur adalah kekuatan orang beriman. Di dalam doa ada persekutuan dengan Tuhan. Persekutuan dengan Tuhan ini juga yang menggerakkan kita mengucap syukur kepadanya. Kita mengucap syukur dalam segala keadaan. Suka duka dipakainya untuk kebaikanku. Selamat hari Minggu Rogate Bapak Ibu anak-anak kami yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Mari tetap hidup di dalam kehendak Tuhan. Immanuel, kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Amin. Firman Tuhan di hari Minggu ini tertulis dalam Filipi 4 ayat 1-7. Karena itu saudara-saudara yang kukasihi dan yang kurindukan, sukacitaku dan mahkotaku, berdirilah juga dengan teguh dalam Tuhan. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, Euodia kunasehati dan Sintike kunasehati, supaya sehati sepikir dalam Tuhan. Bahkan kuminta kepadamu juga Sunsugos, temanku yang setia, tolonglah mereka, karena mereka telah berjuang dengan aku dalam pekabaran Injil, bersama-sama dengan Clemens dan kawan-kawanku sekerja yang lain, yang nama-namanya tercantum dalam kitab kehidupan. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Berdoa dan mengucap syukur, dua kekuatan yang saling mendukung di dalam diri kita. Dengan berdoa kita sudah tenang sekaligus mengucap syukur kepada penyelamat kita. Persaudaraan yang baik di dalam Tuhan, dikasihi, dirindukan, membawa sukacita serta berharga. Berbagai pencapaian di dalam hidup tidak menghalangi untuk boleh menjadi saudara dalam Tuhan. Lalu kepada sesama saudara diminta untuk berdiri teguh dalam Tuhan, supaya boleh kuat menghadapi apapun di dalam hidup ini, melawan godaan, penganiayaan, penderitaan, dan banyak hal yang akan mempengaruhi kita supaya tidak setia kepada Tuhan. Tetap mengandalkan anugerah Tuhan. Sebab bila kita mengandalkan diri, kita lemah. Euodia, Sintike yang sedang berselisih paham diminta supaya sehati sepikir dalam Tuhan. Bila mereka tidak sehati sepikir dalam Tuhan, hal ini akan membawa bahaya di dalam jemaat. Pikiran hati kita harus disesuaikan dengan hati dan pikiran Tuhan. Apalagi perempuan yang mempunyai persoalan, bila mana hati dan pikiran mereka tidak dipersatukan dalam Tuhan, bisa berbahaya. Semua orang akan dipengaruhi dan akan terpengaruh. Tentunya hal itu akan seperti api yang pada mulanya kecil, lalu membakar hutan yang luas. Perbedaan mereka itu harus diperbaiki dengan berdoa, sekaligus memperbaiki hati, sehingga semakin sehati dan sepikir dengan Tuhan. Persekutuan yang indah adalah berjuang untuk saling menolong, saling mengingatkan, terutama nama-namanya sudah tercantum dalam kitab kehidupan. Biarlah pengorbanan mereka jangan disia-siakan. Tetaplah menyesuaikan sikap hidup dengan Kristus. Setelah memperbaiki diri, diminta lagi kepada Sunsugos, tolonglah mereka. Begitulah kita setiap orang dipanggil menjadi pendamai.
Jangan membiarkan perseteruan terus terjadi dalam persekutuan. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Bersukacita dalam Tuhan. Menyerahkan segala persoalan kepada Tuhan. Tentunya akan melahirkan sukacita. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Sewaktu Tuhan Yesus datang, maka harus siap sedia senantiasa bekerja dan berjaga-jaga. Kebaikan hati yang nyata terasa saat Dia nyatakan, saat seseorang yang sudah tua kesulitan menyeberang jalan, ketika yang berduka membutuhkan penghiburan. Kehadiran kita akan bermakna di sana. Kebaikan hati akan menyukakan hati orang beriman dan orang lain yang menyaksikan dan merasakan kebaikan itu. Hal yang membuat kita sering tidak bersukacita perlu kita perbaiki, yakni janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Doa menjadi kekuatan di dalam kekhawatiran, karena kita terhubung dengan Yang Maha Kuasa. Dengan doa, maka damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiran dalam Kristus Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu hari ini. Biarlah kami setia dalam kehidupan kami, berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Martani matotong dungaman ditangi hon Tuhan ni doho laus paboa nasude nasahi nol sohoni lehononi Tuhan pilangi demi
terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari wajahnya kepada engkau dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.